Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu buat kita semua. Terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini menjelang siang. Tema perkuliahan kita sekarang ini adalah step proses penelitian ya. Nah, nanti akan kita bagi di dua. Ini pertama satu dulu, yaitu mengenai bagaimana memformulasikan masalah permasalahan penelitian gitu ya. Lalu keduanya adalah bagaimana kita studi literatur ya, tinjauan pustaka. Nah, dalam perkuliahan kali ini saya juga memberikan contoh. Nanti Anda bisa download papernya nih, nanti udah saya posting ya di mana di Google Classroom materinya. Nanti kalau Anda klik yang ini, itu nanti akan langsung ke materinya. Silakan kalau Anda mau download ya. Baik, saya mulai saja. Jadi seperti yang mungkin minggu lalu ya, langkah pertama yang paling penting dalam proses penelitian itu pertama Anda putuskan dulu apa yang mau Anda ketahui. Gitu ya. Misalnya kalau di bidang lingkungan ada regulasi dari tahun berapa itu ya, saya lupa, dari tahun 2008 atau 2009 itu yang ada misalnya mengenai pemilahan sampah itu ya. Tapi kan sampai sekarang ini menurut saya belum terlaksana ya. Contohnya misalnya di supermarket, apakah ada tong-tong sampah yang disediakan ya untuk pemilahan sampah, itu belum ada. Udah gitu merumuskan ya, misalnya kalau dari tadi itu ya mengenai kebijakan pemilahan sampah itu apa sih permasalahannya gitu ya. Nanti mau sektornya mau Anda ambil di mana sih, mau di sektor penelitian misalnya di sektor misalnya di sektor rumah tangga, apakah di sektor komersial gitu ya, Anda pilih gitu ya. Nah, riset problem itu pasti nanti akan bersinggungan sama manusia, sama program-program atau fenomena yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Jadi tentunya nanti Anda akan studi populasi ya, bisa sebagai individu, bisa sebagai organisasi, sebagai kelompok komunitas ya, masyarakat gitu ya. Nah, bisa kita yang mereka yang memberikan informasi kita atau kita mengumpulkan informasi tentang mereka ya. Sudah di ACC semua nih kayaknya ya. Oke, saya lanjut. Sudah masuk Eko bagus ya. Begitu nanti subjeknya bisa suatu permasalahan tadi ya, kayak misal permasalahan pemilahan sampah gitu ya yang belum berjalan. Programnya apa ya? Program pemerintah misalnya apa ya? Kalau di luar negeri itu udah begini. Udah misalnya supermarket ataupun siapapun ya yang menjual suatu produk, mereka harus menyediakan tempat sampah gitu ya. Jadi sampah-sampah yang bisa di-recycle atau di-reuse itu kita buang di supermarket itu. Di depan supermarketnya dia akan menyediakan tong-tong sampah ya, misalnya PET botol ya, yang botol plastik atau styrofoam segala macam gitu ya. Tapi ini kan belum berjalan ya. Belum ada programnya lah dari pemerintah. Misalnya ada, Anda bisa teliti itu gitu ya. Fenomenanya bagaimana ya, hubungan sebab akibatnya ya, interrelationship-nya, yang ini menyebabkan ini menyebabkan ini gitu ya. Sama nanti informasi apa yang perlu kita kumpulkan terkait topik studi yang kita ambil itu untuk menjawab tadi yang keingintahuan kita ya, pertanyaan dari penelitian kita. Nah untuk riset itu pertimbangannya adalah pertama Anda harus berminat dulu ya.
motivasinya jadi nanti Anda bisa pertahankan gitu. Kalau Anda cuman aduh apa ya bingung-bingung, udahlah daripada gua nanti nggak lulus, skripsi gue ini aja lah. Padahal Anda sendiri passionnya nggak ada di situ. Nah, nanti justru malah skripsinya yang terbengkalai. Udah gitu besaran ya, pentingnya gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda memiliki keterbatasan waktu, ya besarannya mau seberapa nih? Sebenarnya ini kalau dipanjangin penelitian bisa panjang gitu ya, tapi mau seberapa gitu ya. Anda tetapkan karena penelitian harus ada batasan masalah misalnya gitu ya, atau batasan penelitian sampai sini aja gitu ya. Nah itu karena nanti Anda kan mungkin hanya setengah semester untuk menyelesaikan skripsi Anda. Udah gitu pengukuran konsep, pastikan memiliki indikator ya. Nanti terkait indikator ya kita ada pelajarannya lagi ya. Yang jelas misalnya apa? Kalau indikator di bidang lingkungan, Bekasi dikatakan misalnya udaranya bersih, berapa konsentrasi maksimum SO2, NO2-nya gitu ya. Nah itu indikator ya. Nah nanti kita belajar lagi. Di lingkungan biasanya sudah jelas ya, indikator lingkungan biasanya sudah jelas ya. Ada regulasinya juga. Nah, juga pastikan tingkat keahlian kita. Nah, kita di mana nih ahlinya? Kalau saya modeling ya, saya sudah mengklaim, bukan mengklaim ya. Saya sudah menyadari bahwa kemampuan saya adalah modeling. Maka saya menggunakan pendekatannya melalui pemodelan gitu ya. Karena apa? Kalau Anda nggak ahli-ahli banget, terus nanti Anda paksakan, ya nanti sekali lagi nanti bisa terbengkalai lagi skripsinya, gitu ya. Udah gitu relevansi. Jadi Anda harus mencari kesenjangan atau gap gitu ya. Oh, si peneliti A sudah misalnya ada penelitian dari A sampai Z. Oh, si peneliti A sudah A sampai D gitu ya. Tapi D sampai Z-nya ini D sampai K-nya misalnya kosong gitu ya. Sedangkan K sampai Z sudah ada. Nah, Anda masuk yang dari D ke K itu gitu ya. Juga Anda harus pertimbangkan ketersediaan data ya. Nah, karena apa? Kalau Anda mau meneliti tapi datanya nanti susah dicari, waduh nanti ya Anda muter-muter aja di situ gitu ya. Tapi kalau saya pernah mengalami ya, namanya negara kita itu pendataannya agak kurang gitu ya. Sekarang agak lumayan ya, BPS, Badan Pusat Statistik juga sudah mulai banyak data yang bisa kita ambil. Tapi ketika zaman saya dulu ya, itu susah. Tapi kita karena saya dengan modeling, saya bisa mengembangkan data yang sedikit itu jadi banyak gitu ya. Pinjam data penelitian orang lain, gitu. Data aktualnya ada ya, data yang realnya ada, tapi data kekurangannya kita create atau kita produksi pakai input data penelitian orang lain dan dengan pemodelan itu gitu ya. Nah, terus jangan lupa juga masalah etika ya. Masalah etika. Jadi sebentar nih saya ada yang baru masuk, Aditya Budi ya, proof. Oke. Masalah etika. Jadi penelitian juga ada etikanya gitu ya. Nah, biasanya etika itu pertama mengenai informed consent ya. Jadi Anda harus memberitahu kepada subjek penelitian Anda bahwa misalnya mereka terlibat dalam penelitian ya. Mereka menjadi pokoknya bahasan dalam penelitian misalnya gitu ya. Mereka mau apa enggak gitu. Nah, itu harus dapat persetujuan dari mereka. Yang kedua, apabila misalnya ini banyaknya mungkin di sosial ya. Apabila Anda misalnya menggali informasi dari seseorang atau dari kelompok orang gitu ya yang sensitif ya. Sensitif, itu Anda harus menjamin bahwa Anda harus melindunginya gitu ya. Nah, misalnya apa ya, kalau di bidang politik gampang ya. Ada suatu narasumber yang kita wawancarai, dia misalnya lebih cenderung kepada tidak kesetujuan terhadap pemerintah atau tidak pro pemerintah ya. Itu kan sebagai studi ya nggak apa-apa. Tapi tadi yang Anda wawancara itu harus dilindungi ya. Jangan sampai dia
dirugikan karena penelitian Anda, gitu ya. Nah, juga nanti kalau misalnya identitasnya ya itu jangan sampai juga tersebar gitu ya. Kita sendiri aja ya kalau identitas kita misalnya disebar sehingga nanti marketing yang yang dari telepon gitu ya, itu juga terganggu kan gitu. Nah, ini tentunya 3 hal ini harus Anda pertimbangkan dalam melakukan penelitian ya. Oke, nah jadi dalam perumusan masalah penelitian kan saya ulangi minggu kemarin, kita itu sebenarnya penelitian adalah cari-cari masalah gitu kan ya. Nah, jadi pertama langkahnya adalah Anda ada di bidang yang luas, Anda cari subjeknya apa sih yang menarik gitu ya. Kemudian gitu dari yang luas Anda bikin lagi sub-subnya. Bahasanya itu narrow down ya. Jadi dibuat dikerucutkan gitu ya. Kalau kerucut terbalik itu kan ya dari luas terus dia mengkerucut. Nah, ya. Udah gitu pilih yang paling menarik. Ya, yang paling menarik ya. Lalu munculkan pertanyaan penelitian, rumuskan tujuan Anda apa, sasarannya apa gitu. Nah, Anda nanti periksa lagi sasaran semuanya itu ya. Jadi iteratif tuh terus continue gitu, periksa, kembali ke atas, periksa gitu ya, kayak cycle gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh penelitian saya ya. Ini yang ada warna merah, kuning, sama hijau. Nah, ini balik lagi, yang merah mungkin pertanyaan penelitian, yang kuning tujuan, yang hijau adalah sasarannya apa gitu ya. Nah, saya kebetulan dipakai sama Menko PMK untuk menganalisis mengenai COVID-19 di Indonesia ini gitu ya. Tadi papernya Anda bisa download ya. Nah, jadi judul penelitiannya adalah kebijakan vaksinasi COVID-19, pendekatan pemodelan matematika dinamis pada efektivitas dan dampak vaksin di Indonesia. Oke, sebelum saya lanjut, cek, coba Anda keluar suaranya. Hadir, Pak. Iya, nonton ya. Jangan dengerin nih. Oke. Pertama jadi gini. Jadi yang merah itu pertanyaan penelitian. Ternyata begitu kita literatur study, Anda tahunya pasti vaksin itu efikasinya, gitu kan. Orang Indonesia pada malas tuh pakai Sinovac karena efikasinya, kemanjurannya gitu ya cuman sekitar 60%. Ya, jadi pasti kalau dipilih Pfizer yang 97%-an pasti pada pilih Pfizer kan gitu ya. Tapi ternyata kata WHO kinerja vaksin tuh ada 3, bukan cuma efikasi, tapi ada efektivitas sama dampaknya gitu ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan penelitian, oh ada toh tren efikasi. Nah, makanya dikaitkan dengan program vaksinasi di Indonesia, tujuan penelitiannya adalah memberikan masukan ke pemerintah dalam mengimplementasikan strategi kebijakan vaksinasi. Imunisasi nasional nih sebutnya gitu ya kalau zaman dulu gitu ya. Nah, sasarannya apa? Ya tentunya karena vaksinasi kita harus tahu efektivitas dan dampak. Ya. Tadi ada efikasi, udah jelas tuh, itu uji klinis ya di laboratorium menghasilkan sekian, udah jelas. Tapi untuk mendukung, untuk membantu untuk mencapai tujuan itu harus kita menganalisis ini, ya, efektivitas dan dampak vaksin. Jadi ada sasaran, ada tujuan. Sasaran itu yang akan mendukung pencapaiannya tujuan, gitu ya. Makanya tadi Anda tentukan merah ya, Anda permasalahannya pertanyaan penelitiannya, tujuannya sama sasarannya. Nah, ini dari abstrak ini sudah bisa mewakili 3 itu ya, contohnya gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke literatur
review ya, di sini disebut ekstensif. Maksudnya itu Anda harus banyak baca. Saya kalau buka kadang kalau lagi di kelas saya buka tuh file saya. Berapa paper dari jurnal apapun yang saya baca. Saya buka, sudah saya stabilo kayak tadi gitu ya. Jadi kita harus benar-benar banyak baca untuk penelitian itu. Karena apa? Kalau Anda penelitian ini misalnya baru buat Anda, kayak tadi ya, misalnya pengelolaan sampah terkait dengan pemilahannya, itu kan Anda harus tahu tuh. Sampah aja harus tahu Anda. Ada sampah misalnya sampah cair, sampah solid waste ya kan, segala macam bahasa harus tahu gitu ya. Nanti 3R, reuse, recycle, recovery. Itu juga harus tahu perbedaannya kan. Apa yang disebut di reuse, apa yang disebut recovery, apa yang disebut recycle. Bedanya bagaimana harus tahu. Nah, konsep-konsep ini itu adanya di kita sebut di body of knowledge penelitian. Biasanya di handbook. Gitu ya. Biasanya di handbook. Nah, jadi body of knowledge adalah kumpulan lengkap dari konsep, istilah, fakta, ya, generalisasi, teori-teorinya gitu ya, di bidang ilmu tertentu. Itu didefinisikannya sama profesional, masyarakat, termasuk saintis, ya. Menghasilkanlah suatu bidang ilmu tersebut gitu. Makanya Anda harus banyak baca, fokus di yang Anda mau teliti. Nah, lalu penelitian ini kontribusinya nanti sangat penting dalam operasionalisasinya berjalannya penelitian Anda. Tapi memang memakan waktu yang lama. Apalagi kalau materinya bahasa Inggris. Gitu ya. Karena biasanya jujur aja harus kita katakan penelitian di Indonesia itu jauh tertinggal peradabannya dalam tanda kutip ya sama di luar. Jadi kita harus mencari referensi yang luar. Nah, itu bukan bahasa kita ya, namanya bukan bahasa kita pasti lebih lama. Kadang-kadang ya itu sampai membuat frustasi gitu ya, tapi jangan sampai ya. Baca aja pokoknya, ntar lama-lama juga ini terbiasa. Oke. Nah, terus fungsinya literatur review itu membawa kejelasan dan fokus pada permasalahan penelitian tadi. Jadi makanya kita banyak baca, tahu ya. Udah gitu kita bisa melihat nih terkait dengan teori-teori yang udah ada ya di body of knowledge atau di handbook itu ya, di yang Anda ketahui sudah umum gitu ya, sama pertanyaan penelitian Anda. Ya, prosesnya Anda memilih topik gitu ya, itu di bawah tuh Anda baca ya. Nah, selanjutnya jadi juga penelitian ini meningkatkan metodologi. Jadi dengan Anda literatur study, maka Anda tahu prosedur atau metode mana yang akan berhasil dengan baik untuk penelitian Anda. Gitu ya. Ini contohnya, gitu ya. Contohnya, dalam tadi paper yang saya referensikan untuk dibaca, jadi gini, WHO mengakui ya bahwa mengukur dampak vaksin itu ya, dampak vaksin tadi kan ada efikasi, ada efektivitas sama dampaknya. WHO bilang apa? Dia bilang begini, itu studinya sangat kompleks ya untuk mengukur dampak vaksin. Dianggap tidak praktis, tidak etis, kontraproduktif, dan tidak cocok secara politis. Tuh. Susah kan? Makanya kenapa? Ini dibilang juga, kita literatur study, maka kita tahu yang membahas dampak vaksin itu bukan tidak ada, belum banyak yang di masyarakat ya. Selama ini begini loh,
mengenai efikasinya vaksin itu bisa diketahui kalau masyarakatnya terbatas. Misalnya apa? Ketika vaksin disuntikan ke tenaga nakes itu akan dilihat gitu kan, akan dilihat, diikuti gitu ya. Ini setelah disuntik vaksin 2 kali, apakah dia masih terpapar? Kalau nggak salah ada penelitiannya, itu ternyata dampaknya sangat bagus di masyarakat nakes. Karena apa? Diikuti ya. Telah divaksin diikuti gitu ya penelitiannya tuh ya, cohort namanya penelitiannya, diikuti. Nah, tapi itu kan pada masyarakat nakes di mana dia memakai APD dengan lengkap. Bagaimana dengan masyarakat biasa? Nah, itu tadi WHO bilang bahwa itu bahkan dianggap tidak praktis, tidak etis, karena kita mesti ini kan ngikutin semua yang divaksin gitu kan. Harus ada yang ngikutin tuh ya, ngekorin gitu. Ini setelah vaksin kena nggak nih orang gitu, kena COVID nggak gitu kan. Kontraproduktif sama nggak cocok secara politis juga. Kalau nggak secara politis kita mau gimana? Susah kan gitu. Nah, dari pengetahuan dari hasil itu, maka tadi terkait pertanyaan penelitian kita mengenai kinerja vaksin, yaitu efekasi dampaknya, maka saya di sini menggunakan pemodelan matematika dinamis, gitu ya. Karena kita kalau studi langsung di lapangan itu tidak akan bisa. Tadi WHO sudah mengakui tidak akan bisa. Bukan tidak bisa sih, susah lah gitu, susahnya. Nah, caranya apa ya? Model kan simplification of the real system ya, simplifikasi daripada sistem nyata. Nah, gitu ya. Nah, nanti setelah saya pakai modeling, saya ada 2 skenario-nya ya, tanpa kebijakan vaksinasi dan kebijakan vaksinasi. Ini untuk mendukung apa yang harus dilakukan pemerintah ya terkait dengan program vaksinasi ini, gitu ya. Oke, next. Udah gitu, fungsi daripada literature review juga memperluas pengetahuan kita, ini udah jelas ya. Lalu bagaimana temuan kita dari hasil penelitian kita itu, finding-nya itu dengan penelitian lain bagaimana, gitu ya. Kalau sudah misalnya kita udah tahu, udah ditemukan, udah bilang begini penelitian lain gitu ya, kita ya udah, kita pasti nggak bisa ke situ lagi kan. Nah, makanya kita harus kumpulkan finding, temuan-temuan penelitian orang tersebut, gitu ya. Nah, juga penting ya, karena tadi kita udah ter-review ya, udah tahu temuan-temuan daripada penelitian orang-orang peneliti lainnya. Jadi kita bisa mengkontekstualkan temuan ya, bisa mendeskripsikan temuan kita itu apa sih ya, setelah melalui proses riset yang lumayan panjang gitu ya. Jadi pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana penelitian kita jika dibandingkan dengan temuan penelitian orang lain. Kita bandingkan. Kedua, beda apa enggak? Ya kalau sama, ya berarti kita hanya redundant penelitian ya. Hanya mengulang-ulang penelitian aja. Gitu ya, ini banyak banget nih. Banyak banget di kita gitu ya. Oke. Kita next. Nah, jadi ini dari paper yang tadi saya referensikan, temuannya apa? Temuan utamanya ini yang warna merah, ya. Didemonstrasikan oleh model adalah efektivitas vaksin setelah diimunisasikan ke masyarakat dipengaruhi oleh efikasinya. Memang efektivitasnya dipengaruhi oleh efikasinya. Tetapi efikasi antar jenis vaksin tidak terlalu berpengaruh terhadap dampak vaksin di masyarakat. Nah, efikasi antar jenis vaksin berarti kan kita harus meneliti bukan hanya Sinovac saja misalnya gitu ya. Nah, di penelitian ini ada 5 jenis vaksin gitu ya. Nah, setelah kita menemukan suatu temuan tersebut, maka kita bisa menyarankan, kita bisa tadi tuh sesuai tujuan kita yaitu menyarankan strategi apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah. Gitu kan. Nah, ini yang warna hijau ya. Menjamin ketersediaan vaksin apapun jenisnya.
mengakselerasi vaksinasi ke masyarakat, termasuk simplifikasi daripada proses vaksin. Karena saya melihat ada juknis mengenai pelayanan vaksinasi itu dari meja ke meja kan, itu harus disimplifikasi kalau mau vaksinasi kita tuh akselerasinya meningkat gitu kan, mendorong partisipasi masyarakat untuk vaksin. Nah, juga kasih tahu juga bahwa jangan glorifying vaksin ya. Jangan maksudnya kalau udah vaksin, udah bebas nih gitu ya. Karena tidak ada vaksin yang menjamin 100%. Untuk itu kita kasih masukan juga kepada pemerintah, kalau udah divaksin tetap masyarakat harus prokesnya diketatin tetap ya gitu. Karena kan kita sudah tahu juga banyak yang sudah divaksin tapi masih kena COVID juga gitu ya. Nah, jadi runtutannya seperti itu gitu ya. Nah, prosedurnya bagaimana untuk literatur review ya, tinjauan pustaka. Yaitu kita harus punya ide dulu di awal. Itu udah pasti ya, harus punya ide dulu ya. Terus kita investigasi ide-ide tersebut ya, permasalahannya apa gitu. Udah gitu nanti kita tetapkan kata-kata kuncinya apa, ya. Parameternya apa, indikatornya apa, gitu ya. Baik, selanjutnya adalah prosedur untuk literatur review. Jadi kita harus mencari literatur review yang terkait dengan area penelitian kita. Fokusnya di mana itu yang kita cari. Nah, lalu kita kompilasi ya. Nah, nanti ada namanya bibliografi, ada namanya referensi. Nah, Anda harus tahu nih bedanya antara bibliografi sama referensi. Nanti ada pelajarannya lebih lanjut ya. Nah, biasanya nanti dalam mengumpulkan tinjauan pustaka ini, kita sumbernya ada 3, yaitu buku, jurnal, sama report. Kalau buku tadi yang sudah saya bilang, dia berisi body of knowledge daripada penelitian bidang ilmu gitu ya. Di situ mungkin ada teorinya, ada konsepnya, ada terminologinya, ada rumus-rumusnya gitu ya. Biasanya kalau kita cari yang dasar-dasar seperti itu, kita larinya ke buku gitu. Nah, untuk tahu perkembangan bidang ini kita yang terkini gitu ya, kita harus cari ke jurnal di bidang tertentu gitu ya. Misalnya kayak tadi misalnya persampahan ya, pemilihan sampah, mungkin ada pasti ada jurnal mengenai pemilihan sampah atau terkait pembahasan sampah ya. Nah, kita masuk cari ke situ, lalu kita cari lagi paper-paper yang berhubungan dengan misal tadi pemilihan sampah, gitu ya. Jadi jurnal ini adalah yang paling update, gitu ya. Penelitian yang paling update di bidang tertentu tersebut, gitu ya. Makanya nanti buku itu akan terus berkembang, ya. Buku dari suatu bidang ilmu itu akan terus berkembang karena penelitian terus berjalan, gitu ya. Nah, lalu juga report. Biasanya saya ini laporan gitu ya. Jadi gini, laporan Bank Dunia gitu ya. Bahkan saya juga misalnya baca tentang laporan Greenpeace ya. Greenpeace tentang kondisi lingkungan hutan di Indonesia misalnya. Nah, biasanya itu berisi ada data-data di situ. Angka-angka yang kita cari biasanya gitu ya. Itu juga bisa kita pakai sebagai data penelitian sekunder. Ya, kalau data primer kan kita ambil langsung di lapangan ya. Ini bisa kita pakai data sekunder. Jadi report itu ya kelasnya di bawah jauh, tentu nggak sesuai jurnal ya, kelasnya di bawah jurnal, tapi sangat bermanfaat ya, apalagi kalau yang mengeluarkan itu adalah organisasi-organisasi yang sudah terkenal lah ya, yang udah diakui gitu ya. Baik gitu ya. Nah, lalu setelah kita tadi mencari-cari, kita pilih-pilih ya.
Kita pilih-pilih yang mana gitu. Lalu kembangkan kerangka kerja awal. Ya, Anda tadi udah punya ide, udah punya eh, topik bahasan yang menarik, kira-kira tujuannya apa gitu ya, sasarannya apa gitu ya. Nah, Anda buat kerangkanya ya. Udah gitu Anda baca. Anda baca untuk mengkritisi ya. Terutama apakah misalnya yang Anda baca tersebut relevan dengan kerangka teoritis terkonfirmasi tanpa keraguan gitu ya. Ya, misalnya yang simpelnya begini. Anda misalnya mencari-cari teori ya, nanti Anda hubungkan misalnya rumus matematikanya. Apabila orang misalnya pendapatannya meningkat, maka pengeluaran juga meningkat, gitu ya. Nah ini kan baru kayak logik berpikir ya. Teorinya bagaimana itu? Apakah ada yang mendasarinya gitu kan? Itu uh, Anda cari gitu ya, relevan nggak nih misalnya konsep Anda ya, kerangka berpikir Anda sama teori-teori atau penelitian-penelitian yang sudah beredar gitu ya. Nah, perhatikan teori yang dipakai, metodologi yang dipakai atau diadopsi itu juga kritis terhadap hal yang mendasar tersebut gitu. Udah gitu periksa temuan daripada peneliti-peneliti lain itu ya. Coba Anda generalisasikan ke situasi lain. Nah, gitu ya. Nah, misalnya kayak tadi ya, misalnya seandainya benar gitu ya, pendapatan orang meningkat, maka pengeluarannya pun meningkat. Gitu. Nah, misalnya Anda ada penelitian yang gini, bagaimana sih kemauan orang untuk menginstal solar panel ya, solar ini listrik apa yang dari cahaya matahari itu ya, kan ada solar panelnya itu ya. Bagaimana sih kemampuan sektor rumah tangga kita untuk menginstal tersebut ya, supaya kan mengurangi konsumsi listrik, ujung-ujungnya mengurangi CO2 ya di atmosfer gitu ya, sehingga nanti mengurangi gas rumah kaca sehingga tidak terjadi perubahan iklim gitu ya. Berapa sih? Nah, tentunya kan tadi kalau teorinya tadi misalnya orang-orang yang pendapatannya tinggi, pengeluaran juga tinggi, masuk nggak nih willingness ya, kemauan orang-orang berpendapatan tinggi untuk menginstalasi solar panel di rumahnya gitu ya, karena kan solar panel mahal gitu kan untuk install, misalnya seperti itu. Udah gitu tentu tadi periksa celah-celah ya, celah-celah yang ada, gap-gap yang ada ya. Anda baca di body of knowledge, di mana tuh di buku-buku tadi ya. Anda baca juga di jurnal-jurnal yang sudah terbit. Udah gitu mengembangkan kerangka teoritis ya. Jadi nanti dalam literatur Anda akan menemukan sejumlah aspek faktor. Nanti kita bahasakannya di penilaian kita adalah variabel yang memiliki hubungan kaitan langsung tidak langsung gitu ya. Nanti kita belajar nih mengenai hubungan interrelationship yang dari dalam, endogenous, yang dari luar, exogenous. Nanti ada lagi penelitiannya ya, hubungan tentang suatu sistem variabel-variabel mengaruhinya gitu ya. Nah, lalu literatur studi berhubungan dengan dua jenis informasi, yaitu yang bersifat umum dan yang lebih spesifik. Tadi yang saya kasih contoh pendapatan tinggi, pengeluaran juga tinggi, itu kayaknya umum gitu ya. Nah, nanti Anda spesifikin lagi tuh. Buat apa ininya, coba dicari dasar teorinya gitu ya. Nah, ini misalnya begini. Ini kelihatan apa enggak ya? Tapi inilah konsep kerangka teorinya ya. Jadi kita kan yang tadi masih penelitian yang saya referensikan untuk dibaca ya. Jadi ini kalau Anda lihat,
ini ada hubungan keterkaitan antara variabel di sistem nyata, gitu ya. Jadi dalam apa? Dalam kita tadi literatur tadi itu kan kita akan menemukan ini ya, suatu pemahaman gitu ya. Pemahaman mengenai bidang tertentu. Nah, lalu bagaimana tadi kan hubungan antara faktor-faktor segala macam itu ya. Nah, coba kalau saya biasanya saya gambarkan seperti ini gitu ya. Nah, misalnya apa ya? Misalnya COVID ini tentunya bisa, misalnya orang populasi yang rentan terhadap COVID ini kan ada berapa gitu kan. Ya mungkin kita semua rentan gitu, tapi mungkin ada juga yang kebal gitu kan. Nanti karena dikaitkan dengan kebijakan vaksinasi, ya oke lah nanti dia yang kena ya ada kasus aktif gitu ya. Nanti ada yang meninggal di sini ya. Nanti ada yang sembuh gitu ya. Nah, dalam program vaksinasi setelah kita tahu kan tadi informasinya, datanya, teori-teorinya. Nah, populasi rentan ini seandainya dia divaksin ini tahap 1 gitu ya. Nanti kan ada vaksinasi tahap kedua gitu kan. Nah, antara tahap 1 dengan tahap kedua ini ada intervalnya, dosis 1, dosis 2. Gitu kan biasanya kemarin berapa 14 hari ya. Walaupun tiap vaksin sekarang sudah penelitiannya beda-beda lagi tuh gitu. Nah, ini kan kita dapat informasi kan dari literatur tadi kan gitu, informasi pemerintah dari teori-teori gitu ya, 2 kali. Nah setelah 2 kali itu tadi karena ada efikasi vaksin, maka ada yang kita secara teori gitu ya, kerangka berpikir kita berarti ada yang setelah divaksin ada yang kebal, ada yang enggak gitu. Berapa besar, apa yang pengaruhnya ini efikasinya? Dan juga interval waktunya kan dari imunisasi sekali 2 kali baru timbul kekebalan gitu ya. Nah setelah itu nanti dari efikasi ini yang nggak imun, yang ada yang nggak imun kalau pakai Sinovac sekitar 40% kita teorikan tidak imun. Nah, yang tidak imun dia akan kembali lagi ke populasi yang rentan untuk kena COVID. Yang imun dia kembali, yang imun dia akan dimasukkan ke dalam populasi sembuh. Karena dalam kasus COVID ini kekebalan ada 2 nih. Ada yang disengaja, yaitu divaksin, ada yang dikatakan tidak disengaja, yaitu apa? Anda tertular ya. Kalau Anda tertular, ya Anda emang sakit ya. Kalau Anda bisa melewati fase-fase kritisnya, Anda sembuh, Anda sudah punya antibodi gitu ya. Nah makanya kemarin setelah gelombang kedua itu kita sekarang justru lebih aman karena orang udah banyak kena, udah banyak yang divaksin juga. Jadi di sini populasi rentannya secara teori sudah sudah berkurang gitu ya. Nah ini kan harus Anda pikirkan gitu. Nah itu Anda gambarkan kalau emang susah secara ini Anda gambarkan, Anda tulis gitu ya. Nah kalau dalam modeling nanti ini sebelahnya ini hubungan antara tadi aspek faktor itu kita jadikan variabel, kita jadikan parameter, nanti baru kita konversi ke dalam karena kita teknik ya, banyaknya kuantitatif hitung-hitungan, kita konversi ke dalam persamaan matematika gitu ya. Oke. Next, udah begitu. Mungkin ini yang terakhir ya. Setelah Anda punya kerangka konseptual, terus Anda kembangkan ya. Terus Anda kembangkan sehingga Anda punya kerangka penelitian yang lengkap gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ininya ya. Contohnya daripada kerangka penelitian Anda dari konsep terus jadi kerangka penelitian Anda. Nanti belajar lagi nanti ya. Kita belajar lagi mengenai kerangka penelitian ya sama contoh-contohnya. Baik, dari saya sampai di sini dulu. Silakan saya open pertanyaan.
Harus ada yang nanya nih. Yuk. Bagaimana? Saya izin mau nanya, Pak. Izin siapa nih ya? Saya Pak, Rio, Pak. Oh, Rio. Ya, oke, silakan Rio. Kalau misalnya kita bikin suatu jurnal gitu, Ya. nggak dicantumkan sumbernya apa itu bisa ini Pak dipermasalahkan ke hukum. Ya, gini sih. Tentunya kalau yang serius banget bisa ke hukum, yang serius banget gitu ya. Nah, tapi Anda jangan salah. Maksudnya nanti begitu Anda bikin penelitian itu ada namanya cek plagiasi. Gitu ya. Jadi nanti akan ketahuan tuh. Akan ketahuan bahwa Anda ada alatnya, Turnitin, identical gitu ya. Begitu dimasukkan dokumen Anda, kalau ada yang Anda misalnya copy paste ya, tidak menyantumkan referensi, itu nanti terdeteksi. Dia ngambil dari sini gitu ya. Nanti deh saya pada penelitian selanjutnya, pada materi selanjutnya akan saya kasih tahu ya. Jadi kita sekarang tidak bisa bohong gitu ya. Nah, kedua bukan cuma masalah referensi aja. Dalam Anda mengutip, kalau Anda ngambil bahasa penuh pun itu ada tanda kutip, kalau di tanda kutip 2, dan itu pun nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Udah begitu, Anda karena nggak boleh banyak-banyak itu pun harus yang sangat penting, yang sangat mungkin temuan atau apa tadi yang sangat penting baru boleh plug Anda copy paste, Anda kasih tanda petik ya, udah gitu ada referensinya apa. Tapi dalam referensi yang lain Anda tidak boleh copy paste, udah gitu sumbernya walaupun ada tetap itu dianggap sebagai plagiasi. Jadi Anda harus merefrase gitu ya. Jadi ada kalimat seperti ini, kalau Anda mau kutip, jangan copy paste gitu, tapi harus di kalimatkannya lagi dengan bahasa Anda sendiri, ya, yang similar ya, yang similar, tidak merubah arti atau temuannya, insight, understanding daripada temuannya dia, gitu Bung Rio. Oke Pak, siap. Makasih Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ya, yang lain. Nurul, mau nanya apa Nurul? Waduh, Nurul tidak menyaut nih. Enggak Pak, gak mau nanya. Nanya lah. Apa kek? Ayo. Ada lagi? Ada lagi? Capek kali Pak. Udah, oke. Kalau begitu, terima kasih ya untuk perkuliahan kali ini. Saya lihat sih ini partisipasinya ada mungkin lengkap ya. Tadi ada juga yang izin nama saya. Kalau begitu, sampai jumpa minggu depan. Mungkin minggu depan bisa sinkroni, bisa juga asinkroni. Ya. Terima kasih. Silakan Anda melanjutkan dengan program berikutnya. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, terima kasih. Saya izin live ya. Terima kasih. Pak.